Santapan Harian Sabtu 9 November 2024. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Roma pasal yang ke-8, ayat pertama hingga ayat ke-17. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Berfirmanlah ya Yesus, kami menyerahkan hidup kami. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami memohon. Amin. Roma 8 ayat 1-17. Oleh sebab itu, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan engkau dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh tabiat daging, telah dilakukan oleh Allah, dengan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Dan untuk menghapuskan dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut keinginan daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut tabiat daging memikirkan hal-hal yang dari keinginan daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Sebab keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena keinginan itu tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam tabiat daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Namun kamu tidak hidup dalam tabiat daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah tinggal di dalam kamu. Namun jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Namun jika Kristus di dalam kamu, tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang tinggal di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berutang, tetapi bukan kepada tabiat daging supaya hidup menurut keinginan daging. Sebab jika kamu hidup menurut keinginan daging, kamu akan mati. Namun jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu sendiri bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jika kita adalah anak, kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama Dia. Sahabat Santapan Harian, harus diakui bahwa melawan dosa tidaklah semudah yang seringkali kita bayangkan. Tubuh yang dikuasai dosa ini begitu lemah terhadap godaan. Semakin kita berusaha dengan kekuatan tubuh jasmani kita, semakin kita gagal. Atas ketidakberdayaan manusia melawan dosa, Allah telah memerdekakan siapapun yang ada di dalam Yesus Kristus, yakni mereka yang hidup menurut roh Allah, bukan menurut daging. Pikiran mereka berasal dari Roh Kudus dan keinginan mereka menghasilkan damai sejahtera. Mereka adalah orang-orang yang berkenan kepada Allah dan milik Kristus. Ditegaskan bahwa Kristuslah yang memberikan kehidupan, pembenaran, dan kebangkitan kepada setiap orang percaya.
Di dalam Yesus Kristus juga kita dijadikan anak-anak Allah yang berhak untuk memanggil Allah dengan sebutan Bapa dan menerima janji-janjinya. Firman Tuhan hari ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah berinisiatif memberikan hidup baru kepada kita di tengah ketidakberdayaan kita melawan dosa. Itu bukan karena hebatnya usaha kita, melainkan oleh karena betapa besarnya kasih karunia Allah. Karena itu, kunci kemenangan kita atas dosa bukan pada kemampuan kita, melainkan pada Yesus Kristus. Saat mendapati diri kita terus-menerus gagal dalam melawan dosa, pada saat itulah kita diingatkan bahwa hanya Yesus yang mampu memerdekakan kita dari dosa. Jika Yesus ada dalam hidup kita, kemenangan pasti kita raih. Dia yang telah mematikan kuasa dosa. Dia juga yang memberi hidup yang baru bagi kita, yakni anak-anak Allah. Jadi, kunci keberhasilan kita atas dosa terletak pada ketundukan kita pada kehendak Allah di dalam Yesus Kristus, bukan pada kemampuan kita dalam melawan kelemahan kita. Marilah menilik hati kita. Jika benar bahwa kita adalah anak-anak Allah dan Yesus ada di dalam hidup kita, maka kita tidak akan tunduk lagi pada keinginan-keinginan daging kita yang penuh dosa. Dan kita hanya akan mengindahkan kehendak Allah di dalam pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami membutuhkan kuasa-Mu ya Tuhan, agar kami bisa berubah dan bertumbuh. Kami menyerahkan diri kami kepadamu. Tolonglah kami untuk memahami bagaimana berserah kepadamu, sehingga kami dapat dipenuhi oleh Roh Kudus. Dalam Kristus Yesus, kami bersembah. Amin.